Selamat malam, nama saya Ahmad Sulistyo. Saya ingin menjelaskan tentang pembagian pembebanan bangunan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pondasi. Pondasi adalah struktur yang berfungsi untuk menerima beban dan mengalihkan beban tersebut ke lapisan tanah atau batu yang di bawahnya, sehingga tidak membahayakan struktur yang didukungnya. Jenis-jenis pondasi. Dalam pondasi terdapat dua tipe jenis pondasi. Yang pertama ialah pondasi dalam dan pondasi dangkal. Pondasi dalam, jenis pondasi yang satu ini biasa digunakan dalam membangun bangunan bertingkat. Pondasi ini adalah yang didirikan di permukaan tanah dengan kedalaman tertentu sehingga beban terstruktur sebuah bangunan dan kondisi permukaan tanah memengaruhi daya dukung pondasinya. Pondasi ini juga terdiri dari beberapa jenis lagi, yaitu ada pondasi dinding diafragma, pondasi tiang pancang, dan pondasi bore pile. Selanjutnya pondasi dangkal. Untuk membuat pondasi dangkal biasanya digunakan dalam proyek pembangunan bangunan yang lebih sederhana itu. Selain itu, pondasi yang ini dibuat tak jauh dengan permukaan tanah. Pada umumnya, kedalaman pondasi dibangun kurang dari sepertiga dari lebar pondasi dengan kedalaman kurang dari 3 meter. Sama halnya dengan pondasi dalam. Terdapat beberapa jenis pondasi dangkal juga. Yang pertama, ada pondasi raf, ada pondasi tapak, pondasi memanjang, dan pondasi jalur. Selanjutnya pembebanan. Dalam permodelan struktur untuk rekayasa diperlukan prosedur pembebanan yang tepat agar struktur tersebut mampu berfungsi sesuai harapan. Pembebanan ini juga bertujuan untuk menguji perilaku dan kemampuan struktur dalam menghadapi aksi atau gaya yang mungkin bekerja terhadap struktur tersebut pada kondisi nyata. Struktur juga bisa dianggap gagal dalam tahapan rekayasa apabila kemampuan struktur tersebut di bawah kondisi batas yang ditetapkan dan perilakunya tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya beban. Beban yang bekerja pada suatu struktur dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama ada beban hidup. Beban hidup adalah semua beban yang bersifat dapat berpindah-pindah atau beban yang bersifat sementara yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu. Contohnya adalah beban kendaraan pada area parkir, kelengkapan meja atau kursi pada kantor, dinding partisi, manusia, beban air pada kolam renang, beban air pada tangki air, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beban mati. Beban mati adalah segala sesuatu bagian struktur yang bersifat tetap. Sebagai contohnya adalah berat sendiri balok, kolom, plat lantai, dan dinding. Contoh lainnya adalah atap, dinding, jendela, plumbing, peralatan elektrikal, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada beban gempa. Beban gempa adalah beban yang bekerja pada suatu struktur akibat dari pergerakan tanah yang disebabkan karena adanya gempa bumi yang mempengaruhi struktur tersebut. Gempa mengakibatkan beban pada struktur karena interaksi tanah dengan struktur dan karakteristik responnya struktur. Selanjutnya ada kuat desain dan kuat perlu. Kuat desain ialah kekuatan yang disediakan oleh suatu komponen struktur. Dan kuat perlu ialah perancangan struktur bangunan yang mempertimbangkan beban hidup, beban mati, dan beban gempa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi beban dari atap hingga pondasi. Atap, perhitungan struktur atap didasarkan pada panjang bentangan kuda-kuda setelah diperoleh pembebanan. Kemudian dilakukan perhitungan dan perencanaan dimensi batang kuda-kuda tersebut dan juga meninjau dan menghitung beban hidup, beban mati, dan beban gempa. Selanjutnya, kolom. Kolom adalah struktur utama dalam mendirikan bangunan dan untuk meneruskan berat bangunan dan beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Kolom bersifat sangat penting agar bangunan tidak mudah roboh. Kolom juga harus direncanakan untuk memikul beban aksial terfaktor yang bekerja pada semua lantai atau atap dan momen yang berasal dari beban terfaktor pada satu benang terdekat dari lantai ataupun atap. Selanjutnya, dalam menghitung momen yang diakibatkan beban gravitasi yang bekerja pada kolom, ujung-ujung terjauh kolom dapat dianggap terjepit selama ujung-ujungnya menyatu terhadap komponen struktur lainnya. Momen-momen yang bekerja pada setiap level atau lantai atap harus didistribusikan pada kolom di atas dan di bawah lantai berdasarkan pada kekuatan relatif kolom. Lalu, ada balok. Balok ialah elemen struktur yang meneruskan beban-beban vertikal dari pelat lantai ke kolom penyangga vertikal. Yang terakhir ada pembebanan pondasi. Pondasi berfungsi untuk dengan aman meneruskan reaksi terpusat dari kolom atau dinding ataupun beban-beban lateral dari dinding penahan tanah.
Pondasi juga harus diperhitungkan untuk dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap beratnya sendiri, beban-beban bangunan, dan gaya-gaya luar. Di samping itu, tidak boleh terjadinya penurunan level melebihi batas yang diizinkan. Berikut presentasi dari saya Ahmad Sulistyo izin undur diri. Terima kasih.